Nah, ini kita masuk ke model ya. Model itu kita butuhkan tadi kan scalene model. Ini udah bawaannya dari scalene modelnya. Kita import train test split. Jadi kita ada data nih. Kita ada data 8.000. Kenapa kita perlu perlu apa namanya? Perlu pecah jadi dua, train sama tes. Kita training nih misalnya data 8.000. Yang pada umumnya sih kalau train test itu tuh 70-30 atau 20, sekitar itulah, dari 70 buat training, 30 buat tes. Jadi data kita ada training, kita tes, akurasinya berapa? Kita buat ngecek akurasi. Jadi mesin learning itu dia ada nilai akurasi. Kenapa kita banyak model, wah banyak algoritma. Nah itu dia, kita cari algoritma terbaik agar akurasinya semakin gede. Jadi kalau di machine learning sih akurasi 80% tuh udah bagus banget gitu kan. Jadi kalau akurasinya 100% tuh malah malah aneh tuh. Maksudnya ada sesuatu yang salah mungkin karena namanya machine learning ya itu nggak akan sempurna seperti manual. Jadi kaidahnya sih gitu sih. Nggak akan nggak Seharusnya nggak akan 100%. Jadi kalau gini kita train test, ini kita loadnya linear model, linear regression. Sudah kita load juga random forest regressor. Ini algoritmanya dari Ensemble. Terus ada PCA juga. Nah, ini pembagiannya ini dia. Ini pembagiannya dia berarti 80-20. Ini 02, dia berarti tesnya 20%. Nah, ini adalah variabel dalam random forest ya. Nanti teman-teman kalau kalau emang apa namanya pengen tahu lebih detail mungkin bisa googling atau cari lagi lebih dalam buat eh, optimisasi. Kan ya 300 nih. Ini bisa dapat nanti dia hasilnya berapa, akurasinya berapa persen. Berapa persen. Kita kita fit data training sama data training latihan. Ini kita melatih model nih. Nah, habis kita latihan, kita execute execute train. Nah, kita akhirnya kita predik nih. Kita predik, terus kita bikin model akurasi. Model akurasinya kali ini kita pakai format 2 digit. Ini dia dapatnya, wah bagus banget ini. Dia dapat 99,2%. Ini terlalu bagus ya, mungkin karena takutnya juga dia jadi, oh ya namanya juga ada, kalau machine learning itu kita ada dua ada dua ditakutin ya. Pertama, data kita tuh machine learning kita overfitting sama underfitting. Overfitting itu apa sih? Overfitting itu kita data, punya banyak data ya. Kalau nanti dia eh, mesin learning kita tuh ngikutin sesuai datanya itu tuh terlalu fleksibel. Itu terlalu overfitting. Jadi apa kalau kita kasih data baru yang yang jauh dari yang dia training sama dia, pasti hasilnya langsung drop tuh akurasinya. Nah, itu kalau kita overfitting. Kalau kita di tes pakai data dummy gitu kan, berkata di sini oh, bagus, tapi kalau kita jadi model, di training, jadi program, kok ini jadi jelek terus ya? Itu kemungkinan ada overfitting. Tapi kebalikannya kalau underfitting kan, underfitting itu dia nggak ngikutin pola kita tuh. Itu biasanya ada sesuatu yang salah juga nanti mungkin dalam kita pengolahan datanya, itu mesti dicek lagi. Oke, ini kita tadi ada berapa model ya. Ini ada yang 90 nih pakai pakai model
random forest itu bisa 99%. Ini pakai linear regression cuma 9%. Jadi kalau linear regression itu cuma kayak berupa garis aja ya. Jadi makanya dia akurasinya kurang bagus ketimbang random forest. Dan terakhir adalah kita kan kelihatan nih yang paling bagus dari algoritma yang kita pakai kan ini random forest regressor. Nah, ini yang kita akan pakai. Nah, ini kayak yang bilang tadi kenapa kita butuh banyak algoritma sih gitu kan. Nah, itu kita buat cari algoritma mana yang paling bagus. Kita kan cari akurasi. Ini kita akurasinya yang paling bagus ini nih. Nah, ini kurang 92. Ini cuma 60. Nah, kita pakainya waktu waktu pemodelan kita ngambil yang random forest regressor dan nanti dia akan jadi parcelling pickle. Nah, ini kita lihat saya nyimpen di mana ya? Di konten. Konten. Ada kolab notebook. Ini kasih pickle ya. Kita nentuin sih nih, kita nentuin mau di mana nyimpannya. Ini udah dapat nih, kasih pickle. Ini berapa lama lagi Mas Yoyo ya? Sekarang selanjutnya Mungkin adalah maksimal 5 menit lagi mungkin Mas, biar nggak oke. kepanjangan.